Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Citama. Saya dari kelas A121 Program Studi Sistem Informasi. Dan teman saya Jitri Prasetyo, Program Studi Sistem Informasi. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh dosen Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Terima kasih sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Setelah pembuatan database dan tabel-tabelnya, kemudian kita membuat koneksi ODBC-nya. Lalu dengan membuka aplikasi ODBC data source-nya. Kami di sini menggunakan yang 32 bit, tergantung komputernya masing-masing. Kemudian kita buat dengan klik tombol add. Kemudian kita cari ODBC Unicode Driver yang ini. Kemudian klik finish. Kemudian kita tulis data source-nya nanti dengan nama sesuai yang diinginkan. DB Laundry. Kemudian servernya yaitu localhost karena kita tadi menggunakan XAMPP. Kemudian usernya, kemudian kita pilih database yang akan digunakan. Itu database Laundry yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita tes, apabila berhasil maka akan ada notif seperti ini. Baik, oke, sudah selesai. Setelah pembuatan koneksi ODBC-nya, kemudian kita membuat formnya, yaitu dengan aplikasi Visual Studio atau Visual Basic. Kami di sini menggunakan yang versi 2012. Kemudian kita membuat project baru, kemudian membuat form, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya nanti formnya akan seperti ini. Komponen yang digunakan yaitu label, kemudian group box, kemudian text box, data grid view, dan yang terakhir adalah button. Label yang pertama untuk memberikan judul, kita menggantinya di sini dengan yang berisi inputan pelanggan, karena ini nanti bersihkan inputan untuk memasukkan data pelanggan. Kemudian text box-nya terdapat 4 text box, itu untuk masukan dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian button yang digunakan yaitu ada 4, ada 5. Yang satu untuk kembali, yang kedua baru, yaitu membuat form baru, isian baru. Kemudian delete untuk menghapus data yang kita buat nanti. Kemudian refresh, yang terakhir simpan. Kemudian komponen selanjutnya adalah data grid view. Data grid view untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan, nanti akan tampil di sini. Untuk mengeditnya, untuk memberikan judul pada kolomnya ini dengan ini, yang sebelumnya kosong dengan menambahkan add column. Add
edit kolom untuk mengedit. Nah ini nanti kita berikan masukan seperti ini: edit pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Kemudian codingnya atau perintah agar aplikasi ini dapat berjalan, form ini dapat berjalan. Kurang lebih codingannya akan seperti ini. Yang paling atas adalah import sistem data PC. Ini untuk menghubungkan dengan koneksi ODBC yang telah kita buat tadi. Kemudian kita membuat atribut dan menggunakan dim, con untuk koneksi, tr untuk data read, dan seterusnya. Kemudian kita membuat koneksi untuk menghubungkan ODBC yang telah kita buat itu dengan nama database laundry. Selanjutnya kita membuat simpan yang digunakan untuk perintah atau tombol simpan ini nantinya. Dengan perintah insert into tabel pelanggan, yaitu tabel yang telah kita buat tadi, ke dalam text field yang kita telah buat di dalam desain ini. Kemudian kita membuat perintah baru apabila perintah berhasil atau perintah menyimpan datanya berhasil, maka terdapat informasi atau notif menyimpan data berhasil, dan apabila gagal maka akan ada notif menyimpan data gagal. Selanjutnya adalah subtampil. Subtampil ini digunakan untuk menampilkan ada data grid view di sini dengan menggunakan koneksi, kemudian atribut TA atau ODBC data tabel dengan select from tabel pelanggan, tabel yang telah kita buat tadi berdasarkan ID pelanggan. Kita urutkan berdasarkan ID pelanggan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita buat tabel dan nantinya terisi pada data grid view pada baris ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Apabila perintahnya gagal maka akan ada pesan menampilkan data gagal. Video. Oke, selanjutnya untuk button delete, codingannya kurang lebih seperti ini, dimana kita nanti milih data grid view yang akan kita hapus nanti. Jika kita ingin menghapus dan belum dipilih, maka notifnya adalah data pelanggan yang dihapus belum dipilih, karena tadi belum dipilih datanya. Jika datanya sudah dipilih, maka akan ada pesan Anda akan menghapus data dengan ID pelanggan sekian. Kemudian membuat perintah ODBC command baru dengan perintah delete from tabel pelanggan, di mana ID pelanggan yang sudah dipilih tadi. Apabila perintah berhasil maka akan ada notif menghapus data berhasil.
Selanjutnya setelah membuat form inputan pelanggan, kemudian kita buat form inputan petugas. Komponen yang digunakan sama seperti yang digunakan pada inputan data pelanggan, di mana ada label, text box, group box, data grid view, dan button. Kurang lebih codingannya sama dengan inputan data pelanggan yang tadi. Selanjutnya kita membuat form inputan jenis cucian yang sebelumnya kita sudah membuat inputan data pelanggan, inputan data petugas, dan kemudian ini kita membuat inputan jenis cucian, di mana komponennya juga sama seperti sebelumnya, label, text box, dan ini ditambahkan dengan combo box, data grid view, dan button. Dan inputan jenis cuciannya itu terdiri dari kode, keterangan, dan biaya. Kemudian kita membuat data pembayaran pelanggan yang merupakan sebagai transaksi, yang tiga tadi adalah merupakan masternya. Komponennya ya sama, label, button, group box, kemudian combo box, label, text box, dan data grid view. Kemudian kita membuat menu utama, di mana nanti berisi untuk menghubungkan form yang lain-lainnya. Di menu utama, komponen yang digunakan adalah menu strip, di mana nanti kita bisa memilih menu untuk bisa masuk ke form yang telah kita buat di awal tadi, di mana ada menu data pelanggan, data petugas, data jenis cucian yang merupakan master, dan detail pembayaran, laporan pembayaran dalam menu pembayaran merupakan transaksinya. Setelah membuat tabel-tabel, setelah membuat form tadi, kemudian kita akan membuat laporan pembayaran atau report datanya. Di sini komponen yang digunakan yaitu label, button, dan juga report, report viewer ini. Yang ini namanya report viewer. Kemudian agar datanya tampil yaitu dengan menyetingnya di sini, kemudian kita desain new report, kita buat data set baru, database, next, kita buat koneksi baru. Nah, kita pilih database yang kita sudah buat di awal tadi, database laundry. Kemudian kita isi username-nya dari root, dan kita tes koneksinya. Bila berhasil maka akan ada pesan seperti itu. Jika sudah oke, selanjutnya kita klik next, kemudian kita pilih tabel apa aja yang nantinya
kita tampilkan, kita pilih semua, kemudian kita pilih nama datasetnya nanti apa, kemudian finish. Selanjutnya kita pilih tabel apa yang nanti kita tampilkan. Di sini tabel data transaksinya, kemudian kita next, kemudian kita masukkan filenya ini ke dalam value, kemudian kita next, kemudian next lagi, lalu finish. Sudah. Setelah kita buat report datanya tadi, kemudian kita masuk ke form laporan tadi, kemudian kita setting, kita pilih reportnya tadi. Sudah. Dan kita coba jalankan. Ya, maka tampilan menu utamanya akan seperti ini, dimana ada menu data, pembayaran, dan lainnya. Menu masternya yaitu menu datanya itu ada 3, yaitu data pelanggan, data petugas, dan data jenis cucian. Kemudian pada form transaksinya itu ada detail pembayaran dan laporan pembayarannya. Pada data pelanggannya karena nanti akan tampil inputan data pelanggan, dimana nanti kita memasukkan ID pelanggannya, kemudian nama pelanggannya, kemudian alamatnya, dan nomor teleponnya. Kemudian kita pilih klik simpan. Maka jika datanya berhasil disimpan, maka akan ada pesan menyimpan data berhasil. Kemudian kita refresh, maka datanya nanti akan tampil di data grid view. Apabila kita ingin menghapusnya, maka kita pilih data mana yang akan dihapus, kemudian kita klik delete, dan akan ada keterangan apakah Anda yakin akan menghapus data dengan ID pelanggan 002. Jika berhasil, maka ada pesan menghapus data berhasil. Terus kemudian kita kembali dan kita coba untuk form transaksinya, yaitu detail pembayarannya. Nah, maka akan tampil form data pembayaran pelanggan. Setelah ini kita pilih, kan ada combo box, kita pilih ID pelanggan, dan ini masih ada sudah ada satu data pelanggan, maka nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon akan tampil sesuai dengan data pelanggan yang telah diinputkan tadi. Kemudian kode petugasnya kita pilih dan akan tampil nama petugas dan alamatnya sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan pada form data petugas. Begitu juga dengan form jenis cuciannya. Untuk transaksinya kita masukkan kode transaksinya. Nah, kita pilih tanggal masuknya kapan dan tanggal keluarnya kapan atau tanggal diambilnya. Lalu kita masukkan berat dari pakaian atau laundry yang
diberikan oleh pelanggan, contohnya 5, dan maka total harganya akan tampil. Kemudian kita simpan. Jika berhasil akan terdapat pesan menyimpan data berhasil. Kemudian kita refresh, maka data akan tampil pada data preview. Jika kita ingin menghapusnya, maka kita pilih dan kita hapus. Kemudian menghapus data dengan kode transaksi tersebut. Oke, jika berhasil maka akan ada pesan menghapus data transaksi berhasil. Mungkin seperti itu. Dan kemudian tampilan untuk report yang telah kita buat tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah melihat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.